Pak Jokowi yang oleh orang barisan sakit hati selalu dinyinyirin gagal dalam membangun bangsa Indonesia. Berbagai narasi politik terus dikuliti habis-habisan untuk menemukan nilai kesalahan sosok pemimpin negara. Berbagai pasal hukum negara yang sebegitu banyaknya dicari satu persatu guna menemukan landasan untuk menjatuhkan orang yang mereka anggap sebagai musuh dalam ambisi busuk mereka. Sungguh, persetan dengan kalimat kritikan kepada pemimpin untuk kebaikan bersama. Semua itu hanya baju pelindung agar bahasa kotor mereka bisa terlindungi oleh pasal 28I ayat 4 UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat. Yang lebih miris lagi, saya banyak menemui barisan-barisan pemuda bersebaran di segala media sosial, seakan sedang menyampaikan gagasan argumen tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada rakyat. Para politikus gelap ini sungguh mahir dalam menggait hati anak muda, terutama barisan mahasiswa yang kritis untuk menyuarakan dan membenarkan tindakan-tindakan para politikus gelap ini. Saya terkadang agak gemes melihat video beberapa anak muda yang begitu lihainya dalam berbicara, menggiring narasi-narasi kepada masyarakat. Kaum-kaum awam yang melihat video tersebut ya hanya bilang, setuju, turunkan Jokowi, atau teruskan ideologimu kawan, suaramu adalah aspirasi rakyat, dan bla 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 bla. Masih banyak komentar-komentar lain yang seolah melihat bangsa negara Indonesia ini sedang ada di ambang kehancuran. Oke, kita kesampingkan terlebih dahulu orang-orang yang sukanya nyinyirin pemerintah. Dalam hal ini kita bertarung argumentasi, karena tidak ada yang benar-benar untuk saling menyadarkan. Semua itu adalah pertarungan. Pertarungan antara mana yang paling benar dan mana yang sebenarnya salah. Video ini saya buat setelah mendapat berita baru tentang negara Indonesia yang telah berhasil keluar dari resesi. Berita ini saya dapat dari Badan Pusat Statistik yang telah mengumumkan bahwa perekonomian negara Indonesia tumbuh positif dengan nilai statistik 7,7% dari YoY di kuartal 2 tahun 2021. Tentunya, pertumbuhan perekonomian bangsa ini melebihi proyeksi Bank Indonesia yang hanya sebesar 6,75%. Faktor-faktor yang membuat perekonomian Indonesia ini meningkat dalam hal ini ada dua macam. Pertama, peningkatan nilai ekspor sebesar 55,89% dari kuartal tahun 2020. Hal itu dilandasi dengan semakin pulihnya perdagangan global, sehingga permintaan dari beberapa negara mitra dagang terus meningkat. Faktor yang kedua dengan didukungnya peningkatan mobilitas masyarakat di kuartal 2 tahun 2021, seperti ke tempat perbelanjaan maupun bepergian ke luar kota dengan berbagai model transportasi. Masyarakat Indonesia sejatinya pintar semua, tapi kepintaran bukanlah kunci untuk mencapai negara yang maju. Banyak anak bangsa yang lebih fokus berkarir, menjadi eksportir dengan memperdagangkan hasil kreativitas, hasil bumi, dan berbagai hal lainnya ke ranah internasional. Tapi lebih banyak lagi anak bangsa yang sukanya bermalas-malasan namun sering menyalahkan pemerintah tentang kondisinya yang saat ini kayak semacam tertindas. Di kondisi pandemik yang parah ini, pemerintah tetap mengizinkan mal-mal dibuka, tempat pariwisata dibuka. Tentunya dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan agar tidak menghalangi program protokol kesehatan. Inilah tujuan Pak Jokowi yang gak nyantol di otak para oposisi. Dengan bertumbuhnya perekonomian Indonesia, diharapkan dapat mengcover minus kas negara yang telah digelontorkan miliaran juta rupiah untuk menangani pandemi, baik dari kesehatan, perekonomian, pendidikan, atau bahkan efektabilitas negara agar tetap utuh dalam segala kondisi. Terlepas dari caruk-maruknya pelaksanaan kebijakan yang ada di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, tapi yang perlu kalian ingat, dalam menentukan sebuah kebijakan, Presiden tidak memutuskannya sendiri. Ada badan-badan lain yang juga turut menyumbangkan suara. Di situ Pak Jokowi dihadapkan dengan anggota-anggotanya yang bersuara lantang tentang kebijakan yang lebih tepat.
Tentunya di bawah Pak Jokowi ya ada orang-orang oposisi kayak Fahri Hamzah yang halu jadi presiden. Atau orang-orang yang hanya mementingkan partainya sendiri. Anda kira menentukan suatu kebijakan itu mudah? Makanya jangan suka nyinyir. Sudah cukup bangsa ini dicekoki dengan kata-kata Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Atau Ibu Pertiwi menangis melihat negeri ini. Karena kalimat-kalimat itulah yang menumbuhkan pesimistis masyarakat tentang sebuah kesejahteraan yang seolah hanya sebuah fata morgana semata. Ditambah kelakuan kaum pendengki yang terus memproduksi narasi-narasi perpecahan, sehingga orang-orang awam, masyarakat biasa yang melihat narasi-narasi tersebut ataupun membaca narasi-narasi tersebut seolah-olah tergugah dan merasa itu benar. Dalam ilmu pendidikan yang saya pelajari di semasa kuliah, kalimat-kalimat negatif hanya akan memberikan pertumbuhan yang negatif pula. Sehingga harus ada treatment yang lebih positif guna membangun mindset masyarakat menjadi yang lebih baik. Jiwa-jiwa optimistis akan tumbuh pada diri setiap manusia. Begitulah orang-orang pintar seharusnya dalam membimbing masyarakat awam untuk mencapai kesejahteraan secara bersama-sama. Bukan justru menimbulkan perselisihan dan juga perpecahan di mana-mana. Dalam hal ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jokowi. Melalui kebijakannya yang selalu ditentang banyak orang licik, beliau telah membangun perekonomian bangsa di masa yang masih ketar-ketir ini. Terus berjuang Pak Jokowi. Kami mendukungmu hingga habis masa jabatanmu. Terima kasih sudah mendengarkan saya Rizky Murdianto dalam Potret Bangsa.